Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Muryani Imelda Isyarani, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizal dengan NIM 220903636. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudulkan Analisis Risiko Blowout pada Aktivitas Pengeboran Offshore menggunakan metode AHP atau yang disebut Analytical Hierarchy Process dengan studi kasus PT Migas XYZ. Pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Aktivitas pengeboran minyak dan gas lepas pantai merupakan aktivitas beresiko tinggi. Dalam kondisi ideal, operasi pengeboran seharusnya mengikuti standar internasional seperti IADC dan API, terutama pada aspek well control, pemeliharaan blowout preventor atau BOP, dan pemantauan tekanan secara real time. Namun, laporan ESDM dan IOGP beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa insiden kick dan kegagalan well control masih sering terjadi. Penyebabnya antara lain ketidaktepatan deteksi tekanan formasi, kondisi peralatan yang tidak optimal, dan kompetensi personal yang belum merata. Di lapangan, evaluasi risiko juga sering bersifat subjektif, belum menggunakan metode analitis yang terukur. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan prioritas risiko yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, untuk menilai dan memprioritaskan faktor risiko blowout, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP relevan digunakan karena mampu memberikan bobot prioritas secara objektif pada setiap faktor risiko yang terjadi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor risiko yang berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya blowout pada aktivitas pengeboran offshore. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat membantu dalam menganalisis dan menentukan prioritas faktor risiko blowout. Yang ketiga, faktor risiko manakah yang memiliki tingkat prioritas tertinggi untuk dikendalikan berdasarkan hasil analisis AHP. Untuk yang keempat, bagaimana rekomendasi pengendalian risiko dapat dirumuskan berdasarkan prioritas faktor risiko yang diperoleh melalui analisis AHP. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi risiko blowout pada aktivitas pengeboran offshore. Yang kedua, menganalisis dan menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap faktor risiko menggunakan metode AHP. Untuk yang ketiga, menyusun prioritas dan rekomendasi pengendalian risiko blowout yang lebih efektif dan terukur berdasarkan hasil analisis AHP. Dan yang terakhir itu merumuskan usulan perbaikan dan strategi mitigasi yang sesuai dengan prioritas risiko untuk meningkatkan efektivitas pengendalian blowout. Di sini selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana ada dua manfaat, yaitu manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat ilmiah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang manajemen risiko industri minyak dan gas bumi, khususnya dalam penerapan metode AHP untuk menganalisis risiko keselamatan pada aktivitas pengeboran offshore. Dan di sini yang kedua, manfaat praktisnya untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor dominan yang mempengaruhi risiko blowout serta urutan prioritasnya, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi risiko dan pengambilan keputusan terkait keselamatan operasi pengeboran lepas pantai. Selanjutnya di sini ada batasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada risiko operasi blowout, yaitu faktor teknis, faktor prosedural, dan faktor kompetensi personal, di mana aspek non-operasional seperti regulasi, ekonomi, atau lingkungan yang tidak terkait mekanisme blowout tidak dibahas. Dan selanjutnya, asumsi penelitian. Yang pertama, data dan informasi risiko yang diperoleh dari pakar dan dokumen teknis dianggap akurat serta mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Yang kedua, responden yang terlibat dalam proses penilaian memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam bidang pengeboran dan keselamatan kerja. Yang ketiga, kondisi lingkungan operasi offshore selama proses penelitian diasumsikan tidak mengalami perubahan ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dan yang keempat, metode AHP dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis risiko blowout dan memberikan hasil pengobatan yang konsisten serta logis. Dan terakhir, proses pengolahan data, perbandingan berpasangan, dan perhitungan bobot dianggap mengikuti prinsip konsistensi logis dalam metode AHP, sehingga hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada
Metode analytical hierarchy process atau yang disingkat AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa kriteria dan alternatif secara sistematis dan terukur. AHP bekerja dengan cara menguraikan masalah kompleks ke dalam bentuk hierarkis seperti pada gambar yang dapat dilihat dalam PPT tersebut, di mana proses dalam AHP terdiri dari 3 langkah utama, yaitu menyusun hierarki keputusan yang dimana dibagi menjadi 3 level. Tujuan utama di puncak, kriteria yang mempengaruhi keputusan berada di tengah, dan yang di paling bawah itu adalah alternatif solusi. Terus langkah yang kedua melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, di mana setiap kriteria dan alternatif dibandingkan satu persatu untuk menilai mana yang lebih penting. Terus perbandingan dilakukan menggunakan skala SETI 1-9, di mana angka yang lebih besar menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Hasil perbandingan ini kemudian dihitung untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria dan alternatif. Dan langkah yang ketiga yaitu menguji konsistensi, di mana AHP memiliki keunggulan yaitu adanya uji konsistensi. Uji ini memastikan bahwa penilaian yang diberikan oleh responden tidak bias dan konsisten. Nilai CR harus kurang dari 0,1 yang berarti keputusan dapat diterima. Dan akhirnya AHP menghasilkan prioritas atau urutan alternatif berdasarkan bobot kriteria. Dengan demikian, metode ini membantu menentukan alternatif terbaik dan faktor risiko yang paling penting untuk dikendalikan. Yang selanjutnya, di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu pada tahun 2002, peneliti Hani Farhan Setia Rama dan Aditya Baskara dengan judul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Pembangunan dengan metode FMEA dan HAZOP dengan objek penelitian proyek pembangunan. Yang kedua di sini ada pada tahun 2022, peneliti bernama Karin Suci Utami, Farida Jumeti Stania, dan Anggriani Provita dengan judul Penerapan FMEA dan AHP dalam Perumusan Strategi Mitigasi Risiko pada proses penyaluran jaringan gas dengan objek penelitian jaringan gas bumi. Yang ketiga di sini pada tahun 2024, peneliti bernama Gladys Permatasari Susanto, Yudi Sukmono, dan Suwardi Gunawan dengan judul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Bagian Produksi dengan menggunakan metode HAZOP dan AHP dengan objek penelitian produksi kayu lapis. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Diagram alir dimulai dari tahap persiapan, di mana melakukan studi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus lanjut ke batasan masalah, terus lanjut ke tahap pengumpulan data, di mana ada data primer dan data sekunder. Di data primer melakukan data proses pengeboran dan dokumentasi, nilai layout dan severity, data perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif untuk menentukan pembobotan prioritas. Untuk data sekunder, yang pertama ada data profil perusahaan, yang kedua profil narasumber, yang ketiga data sumber jenis kecelakaan yang telah dianalisis menggunakan penilaian perusahaan. Terus di sini ada tahap pengolahan data. Yang pertama itu observasi lapangan untuk mengetahui kegiatan dan proses pengeboran dari tahap awal hingga akhir. Yang kedua, analisis risiko pada kegiatan pengeboran untuk mengetahui terjadinya risiko kecelakaan kerja dan sumber bahaya. Yang ketiga, untuk menentukan skala prioritas perbaikan menggunakan metode AHP Analytical Hierarchy Process pada level risiko ekstrim. Untuk selanjutnya di sini ada tahap analisis dan pembahasan, di mana yang pertama itu melakukan identifikasi faktor utama yang mempengaruhi risiko blowout. Yang kedua, analisis risiko kecelakaan kerja serta level risiko menggunakan metode AHP pada level ekstrim. Terus yang ketiga, untuk penyusunan prioritas dan rekomendasi pengendalian blowout berdasarkan hasil analisis AHP. Dan yang keempat, untuk merumuskan usulan perbaikan menggunakan metode AHP. Selanjutnya masuk ke bagian yang akhir, yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Sekian dari presentasi seminar proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.